Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembinaan malam hari ini. Tema pembinaan selama bulan November adalah tentang ibadah. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, apa yang dikatakan Alkitab tentang ibadah. Yang membawakan presentasi pada malam hari ini adalah Pendeta Yohanes Trisvan. Seperti biasa, pembinaan malam hari ini kita lakukan dalam dua tahap. Yang tahap pertama adalah Pak Yohanes akan menyampaikan makalah, dan kemudian sesi kedua adalah tanya jawab. Buat Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan boleh menggunakan chat melalui Zoom ini. Sampaikan secara pribadi kepada saya, Andi C, ataupun menggunakan chat melalui YouTube, atau juga melalui WA dengan nomor 08166020015. Sebelum kita memulai presentasi kita, pembinaan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan beri kami kembali kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk malam hari ini, kiranya Tuhan menolong kami, menolong Pak Yohanes dalam membawakan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti lebih mendalam tentang ibadah yang kami ikuti, yang kami selenggarakan. Kami rindu Tuhan, ibadah ini sungguh-sungguh boleh berkenan kepada Tuhan, bukan sekedar sebuah kegiatan ritual secara rutin dilakukan setiap minggu, tapi kami melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Pimpin ibadah pembinaan kami pada malam hari ini Tuhan, sertai dan berkati, pakai semua alat yang kami pakai, berkati ya Tuhan buat jaringan internet untuk alat-alat yang dipakai. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Yohanes untuk memulai presentasinya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama dapat mengikuti dalam pembinaan tentang Biblical Understanding of Worship. Tema tentang ibadah ini akan kita bahas selama 4 minggu berturut-turut, dan tiap minggu adalah tema tentang ibadah. Memang tema tentang ibadah ini satu tema yang kontroversi, ya. Ini dikatakan oleh para teolog sebagai tema yang menimbulkan peperangan, ya, peperangan kudus di antara denominasi, di antara gereja, bahkan di dalam gereja. Itu seringkali menimbulkan perang oleh karena masalah ibadah. Tapi saudara tidak perlu khawatir, saya tidak akan mengangkat tema yang membuat gereja perang. Saya akan mengangkat tema yang membuat ibadah kita semakin baik di hadapan Tuhan. Untuk memperbaiki akan ibadah kita, konsep ibadah kita, dan pentingnya ibadah itu, sehingga ketika memahami akan hal-hal ini, kita akan semakin memiliki satu ibadah yang semakin memperkenankan hati Tuhan. Jadi saya akan memakai ini dalam konteks pribadi demi pribadi, supaya kita memperbaiki akan ibadah kita dan kita semakin memperkenankan hati Tuhan. Dan tentu semakin kita akan menikmati ibadah, kita akan semakin merasakan akan berkat daripada Tuhan. Sudah, apakah itu ibadah? Dalam Alkitab ada dua kelompok istilah, Ibrani dan Yunani, yang diterjemahkan sebagai worship atau ibadah, yaitu yang pertama adalah pelayanan dan yang kedua adalah penghormatan. Nah, kelompok pertama, pelayanan ini mengacu pada kerja atau pelayanan dalam konteks penyembahan. Dan istilah-istilah ini merujuk terutama pada pelayanan kepada Allah yang dilakukan oleh para imam di bait suci selama periode perjanjian lama. Sedangkan istilah kedua, yaitu penghormatan, itu secara harafiah berarti membungkuk atau menekuk lutut. Oleh karena itu, memberi penghormatan, menghormati nilai daripada pribadi orang lain ataupun yang kita sembah. Nah, dari kelompok istilah pertama ini, yaitu pelayanan, kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah itu aktif, tidak pasif. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Ibadah itu bukan hiburan. Dalam ibadah kita tidak pasif,
dan ingin mendapatkan hiburan. Tapi ibadah itu berarti kita berpartisipasi. Dari kelompok istilah yang kedua, yaitu penghormatan, kita belajar bahwa menyembah adalah menghormati pribadi yang lebih tinggi dari diri kita. Oleh karena itu, hal itu tidak bertujuan untuk menyenangkan diri kita, tetapi menyenangkan pribadi yang kita hormati. Karena makna kedua dari ibadah adalah penghormatan. Nah, lalu bagaimana supaya ibadah kita bisa lebih baik? Tentu ibadah kita ini harus fokus bukan pada diri sendiri, tetapi lebih kepada Allah, pribadi yang kita ingin hormati, yang kita sembah. Nah, ketika kita memberikan yang terbaik bagi Allah dalam ibadah kita, maka kita juga akan menerima yang terbaik. Semakin baik saudara beribadah, semakin baik motivasi kita dalam beribadah, maka yakinlah akan semakin besar berkat-berkat ibadah yang saudara alami ketika saudara mengikuti akan ibadah itu. Namun perhatian utama kita sekali lagi di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk memberikan sesuatu kepada Allah. Karena ibadah itu adalah sebuah pelayanan, sebuah penghormatan, dan itu tidak berkonotasi kepada diri sendiri. Ketika saya menghormati seseorang, ketika saya melayani seseorang, maka itu tidak berkonotasi kepada diri saya. Jadi ibadah bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi ibadah adalah untuk menyenangkan hati Allah. Jadi saudaraku, ibadah adalah melakukan pelayanan untuk menghormati orang lain dan bukan diri kita. Ini adalah sebuah adorasi atau tindakan, adorasi dan tindakan. Dan penyembahan adalah penghormatan, pemujaan. Tentu ini bukan ditujukan kepada diri kita. Kita ingin dipuja, kita ingin dihormati dalam ibadah, tapi untuk pribadi, yaitu Allah, Tuhan, yang ingin kita hormati. Kita menyembah terutama untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dari situlah kita menemukan kesenangan terbesar dalam hidup kita. Karena itu penyembahan harus selalu berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus. Dan itu harus difokuskan kepada Allah perjanjian. Meskipun perjanjian lama dan perjanjian baru menggunakan berbagai ekspresi untuk konsep dan tindakan yang terkait dengan ibadah. Tapi kita bisa bagi sebenarnya menjadi 4 bagian di dalam sebuah ibadah, yaitu sikap hati kita, gestur fisik kita, sebuah pelayanan, dan sebuah liturgi. Yang pertama, saudara, kita akan melihat akan hal ini. Ibadah sebagai sikap hati, worship as attitude. Di dalam Ulangan pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dikatakan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, apa yang diminta oleh Tuhan dari bangsa Israel? Yang diminta adalah takut akan Tuhan. Sudah kata takut dalam perjanjian lama ini memiliki 2 pengertian bergantung kepada hubungan antara orang-orang yang bersangkutan. Yang pertama, takut dalam arti teror, ketakutan. Kalau itu musuh atau seseorang yang bisa mengancam kita, maka takut itu berarti teror, ketakutan. Kita takut menghadapi binatang buas, takut terhadap kematian, takut sama ular, dan lain sebagainya. Itu makna yang pertama. Hal yang kedua, takut berarti hormat. Ulangan pasal 10 ayat 12, ini takut dalam arti hormat. Jadi sikap hati itu penting sekali dalam ibadah kita. Ibadah adalah sikap hati yang menghormati akan Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 juga mengatakan hal yang sama, bahwa sikap hati itu penting. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, Tuhan melihat akan hati kita ketika kita beribadah kepadanya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Nah, di dalam perspektif seluruh Alkitab, ada sebuah urutan dalam memberikan respon kepada Allah, yaitu yang pertama reading, pembacaan, kemudian hearing, kita mendengar, kemudian learning, kita belajar, dan ini menghasilkan fearing, kita takut akan Tuhan, menghasilkan obeying, ketaatan, dan menghasilkan living. So, perspektif ini ditemukan di seluruh Alkitab. Misalnya ketika Samuel meresponi permintaan umat Allah ketika mereka meminta raja, 1 Samuel 12 ayat 24 mengatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi penyembah yang benar itu dicirikan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita bawa hati yang takut akan Tuhan dalam ibadah kita, maka penyembahan yang kita lakukan itu adalah satu ibadah yang mempermuliakan Allah dan menghormati Allah. So, bukan hanya perjanjian lama, tapi perjanjian baru juga mengatakan hal yang sama. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Beribadah kepada Dia dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, pernyataan dalam PL dan PB sini mengingatkan kita untuk menyembah Tuhan dengan sikap yang benar dan menentang akan sikap yang sembrono. Nah, ketika kita menjumpai Tuhan tanpa sikap yang benar, maka ibadah kita kepada Allah yang hidup itu tidak diterima atau ditolak. Saudara, ibadah yang diterima oleh Allah adalah sebuah ibadah kepada Allah yang benar dan dengan sikap hati yang benar. Jadi Allahnya benar, kita menyembah kepada Allah yang benar, Sang Pencipta, Sang Penebus, tapi juga dengan sikap hati yang benar. Meskipun ibadah yang dilakukan oleh sebuah gereja itu sudah benar, tetapi kalau sikap hati saudara ketika beribadah tidak benar, maka ibadah saudara tidak akan diterima oleh Tuhan. Jika sikap hati kita salah, maka walaupun tubuh kita hadir di gereja, sesungguhnya kita jauh dari Tuhan. Saudara, orang Farisi adalah contoh untuk ini. Mereka terlihat begitu dekat dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka jauh karena sikap hati mereka tidak beres di hadapan Tuhan. Maleakhi pasal 1 ayat 6 berkata, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, kata Tuhan, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada hai para imam, tapi kamu berkata, kata Tuhan kepada para imam, dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Maleakhi 1 ayat 7 melanjutkan, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka, kata firman Tuhan, meja Tuhan boleh dihinakan. So, dengan cara bagaimana kita menghina nama Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti? Yakni dengan mencemarkan mezbah, meja Tuhan. Dengan memperlakukan ibadah dengan sembarangan, dengan mengikuti ibadah dengan tidak hormat. Kita melakukan sekedar sebuah rutinitas, hanya sebuah ritual dan tidak ada hati. Membawa yang buruk untuk Tuhan, hati yang buruk, bukan hati yang terbaik. Bukan yang terbaik kita beri kepada Tuhan. Saudara, Tuhan ingin supaya bangsa Israel membawa yang terbaik di dalam penyembahan mereka. Demikian juga Tuhan ingin kita membawa yang terbaik ketika kita beribadah. Membawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan.
Sudah setiap kali datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, bawalah sikap hati yang benar. Jangan membawa sikap hati bahwa ibadah ini membosankan, ibadah ini menyebalkan. Saudara nggak sedang sebal kepada pelayan ibadah, tapi kita sedang sebal kepada Tuhan ketika hati tidak ada di dalamnya. Malaki 3 ayat 13 sampai 14 berkata, "Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam?" Sudah sikap hati yang seperti ini dengan mengatakan, apa untungnya kami beribadah kepada Tuhan? Sia-sia kami beribadah kepada Tuhan. Sudah sikap hati yang seperti ini ketika datang beribadah, itu satu sikap hati yang sangat buruk. Umat Tuhan telah datang ke tempat di mana mereka menyembah Tuhan yang benar, bukan menyembah patung, menyembah Tuhan yang benar. Mereka sudah ibadah dengan cara yang benar, ditunjukkan oleh Tuhan, dituliskan dengan begitu jelas. Tetapi sayang sekali saudara, mereka lakukan dengan sikap hati yang salah. Hati mereka tidak ada di dalamnya. Mari kita lihat hati kita selama ini setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara tidak menyembah patung, saudara sudah beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaan yang perlu diajukan kepada diri kita pada saat ini adalah, apakah kita sudah melakukan itu dengan sikap hati yang benar? Apakah hati saudara ada di dalamnya setiap kali saudara beribadah? Ketika tiba saatnya menyanyi, apakah saudara menyanyi dengan segenap hati? Ketika berdoa, apakah saudara berdoa dengan kusuk merendahkan hati di hadapan Tuhan? Ketika mendengarkan firman Tuhan, apakah saudara mendengarkan firman itu dengan serius? Ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah saudara memberikan yang terbaik? Ketika mengucapkan pengakuan iman rasuli, apakah saudara mengucapkan dalam kesungguhan dan menghayatinya? Apakah hati saudara dipenuhi rasa kagum? Tiap kali beribadah, rasa hormat kita siapkan hati kita. Karena jikalau tidak saudara, hal-hal yang saudara alami itu tidak ada gunanya dan tidak bisa diterima. Bangsa yang sudah lama beribadah kepada Tuhan pun, bangsa Israel, bisa terjebak ke dalam sikap hati yang salah ketika beribadah. Melalui Nabi Amos, Tuhan berkata dalam Amos 5 ayat 21, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang dengan perkumpulan rayamu." Sudah hal ini mengejutkan. Bayangkan Tuhan berkata seperti itu, ini sama saja dengan berkata, saya tidak tahan dengan aktivitas ibadahmu. Meskipun mereka sudah melakukan dengan baik ibadah eksternal mereka, mereka membawa persembahan, mereka menyanyi, bawa korban, tapi Tuhan berkata, aku membenci ibadahmu, aku tidak bisa menerima ibadahmu. Kenapa? Karena hati mereka tidak benar. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Sudah Tuhan ingin lebih dari sekedar persembahan. Dia inginkan hati kita. Dia inginkan kehidupan kita yang benar dibawa kepada Dia dalam sebuah ibadah. Tuhan Yesus mengatakan ini dalam Markus 7 ayat yang ke-6. Dia berkata, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi sikap hati itu penting, saudara. Penting sekali dalam ibadah kita. Siapkan selalu hati kita sebelum memasuki ibadah minggu. Jangan hanya bibir kita yang memuliakan Allah, tapi hati kita enggak di situ. Bersikap dengan sikap hati yang hormat kepada Tuhan, yang mengasihi akan Tuhan. Itu yang pertama. Ibadah adalah sebuah sikap hati. Hal yang kedua, ibadah sebagai sikap tubuh. Sikap tubuh kita. Sudah kata Ibrani untuk ibadah adalah histahawa dan padanan Yunaninya proskuneo. Yang bisa diterjemahkan dalam Septuaginta Perjanjian Lama itu memakai proskuneo. Keduanya secara harafiah berarti bersujud di depan atasan.
bersujud dengan hidung menghadap ke tanah. Kalau hidung menghadap ke atas, itu bukan bersujud. Bilangan 22 ayat 31. Serta serangkaian kata kerja lain yang terkait dengannya. Menundukkan kepala kita. Itu proskuneo, sebuah penghormatan. Berlutut di hadapan raja atau berlutut di hadapan Tuhan. Nah, dua teks ini menggambarkan secara dramatis arti dari hista hawa. Yesaya 49 ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Sujud sampai ke tanah. Mazmur 95 ayat 6 berkata, masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. So, meskipun orang-orang di dalam Alkitab sering secara spontan menanggapi perkenanan atau wahyu ilahi itu dengan sujud, gerakan itu juga umum dalam konteks ritual, formal. Ketika Salomo selesai membangun bait suci, bait Allah, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, maka dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-7, ayat yang ke-3, dituliskan berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berabad-abad kemudian pada pertemuan komunal, mungkin di tempat yang sama, semua orang berdiri ketika Ezra bangkit dan membuka gulungan kitab, gulungan Taurat. Nehemia pasal 8 ayat 6 sampai 7, situ Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dan motif sujud di hadapan Yahweh Tuhan sangat umum sekali dalam Mazmur dan Yesaya, di mana deskripsi dari gerakan tersebut tidak terbatas pada Israel, pemazmur dan para nabi, tapi juga terus ada dan terus dilakukan. Dan misalnya Nehemia 9 ayat 6 dikatakan, engkau adalah Tuhan, engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Dan engkau memberikan hidup kepada semuanya, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Perjanjian baru menggantikan bahasa Ibrani histahawa dengan proskuneo yang jangkauan maknanya juga serupa. Kata kerjanya mengungkapkan kebiasaan berlutut di hadapan atasan dan mencium kakinya, ujung pakaiannya, atau mencium tanah dalam arti menyembah. Dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 11 dikatakan, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, memakai kata proskuneo. Sudah tentu saja sujud bukan satu-satunya gerakan fisik yang digunakan untuk mengungkapkan penghormatan kepada Tuhan. Ibadah seringkali melibatkan postur fisik lainnya, yaitu duduk, berdiri, tapi sikap fisik yang dominan dalam beribadah dalam Alkitab itu adalah sujud. Sesungguhnya menyembah yang menyenangkan Tuhan itu melibatkan gerakan tubuh yang subordinasi, menundukkan tubuh kita dan penyerahan akan diri kita. Satu hal yang ingin saya katakan, bahwa sikap tubuh saudara itu, sikap tubuh kita penting sekali ketika kita beribadah kepada Tuhan. Sikap tubuh kita itu penting sekali di dalam penyembahan kita. Kita memang tidak bersujud ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tapi postur tubuh kita seharusnya sopan. Postur tubuh kita seharusnya penuh hormat ketika menyembah Tuhan. Apalagi di tengah zaman COVID ini di mana
banyak sekali orang yang beribadah di rumah. Banyak orang tergoda ibadah sambil angkat kaki, ibadah sambil baringan. So, itu bukan postur tubuh yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Alkitab tentang ibadah. Dan ketika kita di gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana postur sikap tubuh kita ketika beribadah kepada Tuhan? Apakah satu postur tubuh yang menghormati Tuhan, ataukah satu postur tubuh yang tidak menghormati Tuhan? Sikap tubuh kita menunjukkan kita mengakui Tuhan, kita bergantung kepada Dia, dan kita mengabdi kepada Dia. Ini hal yang kedua. Ibadah adalah sikap atau gestur tubuh kita. Yang ketiga, ibadah sebagai pelayanan. Yang tadi saya sudah jelaskan, sampaikan di awal. Kata kerja lain dalam Alkitab Yunani yang sering diterjemahkan menyembah adalah latreuen, melayani. Sudah kata ini secara khusus menunjuk kepada layanan yang diberikan kepada Tuhan dalam kitab Keluaran. Penebusan Israel dari perbudakan adalah untuk membebaskan orang-orang supaya mereka bisa melayani Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 12, di situ firman Tuhan berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu," kata Tuhan kepada Musa, "bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Berulang kali dalam pasal-pasal berikutnya, Musa menuntut itu agar Israel diizinkan oleh Fir'aun untuk melayani Tuhan, beribadah di padang gurun, dan itu dalam konteks melayani. Ketika Musa meminta kepada Fir'aun agar diizinkan mempersembahkan korban kepada Tuhan dan mengadakan perayaan, maka Musa meminta izin dari Fir'aun supaya orang Ibrani, mereka dapat meresmikan, mendeklarasikan hubungan mereka dengan Tuhan dengan melayani Dia dalam sebuah persembahan korban. Jadi kita bisa simpulkan ibadah adalah sebuah pelayanan. Sudah bahasa pelayanan menyiratkan, Tuhan itu Raja yang agung, yang membutuhkan kesetiaan kita, ketaatan kita yang menjadi milik Dia. Sudah pelayanan Israel harus dipahami sebagai ekspresi dari kesetiaan yang total kepada Tuhan, yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir untuk melayaninya secara khusus. Jadi ibadah itu adalah memberi sebenarnya, melayani. Itu memberi hormat, dan hormat kepada Tuhan itulah kenapa kita berkumpul pada setiap hari Minggu. Kita tidak berkumpul pada hari Minggu untuk menghormati pengkhotbah. Kita nggak berkumpul pada hari Minggu untuk menghormati orang-orang yang berpartisipasi dalam pelayanan, meskipun kita menghargai mereka. Tapi tujuan utama setiap kali kita berkumpul untuk beribadah adalah menghormati Tuhan, melayani Tuhan, memberi kepada Tuhan. Dan kalau semua yang terjadi ketika ibadah kita ada dorongan, keinginan itu untuk menghormati Tuhan, kita akan menikmati akan ibadah itu. Jadi saudaraku, jika saudara datang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, maka saudara salah di dalam memahami makna ibadah. Ibadah adalah datang untuk memberi kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan. Itu makna ibadah secara biblikal. Saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita memberi kepada Tuhan, kita pasti akan menerima. Semakin baik kita memberi dalam ibadah kita kepada Tuhan, semakin baik pula kita akan menerima berkat dari ibadah itu. Semakin buruk kita memberi dalam ibadah kita, karena makna ibadah adalah pelayanan, memberi, maka semakin sedikit juga kita menikmati dan mengalami berkat-berkat di dalam ibadah itu. Saya nggak tahu saudara sudah berapa tahun kita kehilangan berkat di dalam ibadah ini karena motivasi yang salah, karena pemahaman ibadah yang salah. Tapi motivasi utamanya bukan untuk menerima, ingat, tapi untuk memberi. Itu makna ibadah. Jadi jemaat yang datang walaupun tidak melayani, itu datang bukan untuk dilayani. Istilah servis itu sendiri adalah melayani Tuhan.
Kita datang beribadah untuk melayani Tuhan walaupun kita nggak terlibat di dalam sebuah tata ibadah, tata liturgi. Kita nggak terlibat sebagai MC, kita nggak terlibat sebagai penyambut, tapi kita datang untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Datang ibadah bukan seperti datang ke bioskop untuk minta dipuaskan. Saya dihibur. Tapi saya datang untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Istilahnya kalau kita memakai kata entertain, saya datang bukan untuk di-entertain. Saya datang untuk mengentertain Tuhan. Kalau kita mau pakai istilah itu. Bukan berarti Tuhan dalam kesedihan hingga kita datang untuk kemudian menghibur Tuhan. Bukan. Tapi itulah tujuan ibadah kita, untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melayani. Bukan untuk dilayani, bukan untuk di-entertain. Kita datang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang dengan sikap hati ibadah yang seperti itu, kita yang sudah terlebih dahulu menerima keselamatan dalam Kristus, dan kita datang dengan sikap hati seperti itu, kita meresponi akan kasih Tuhan. Ini akan menimbulkan sebuah ibadah yang partisipatif dan semua orang terlibat di dalamnya. Saya khawatir bahwa banyak sekali orang-orang Kristen yang datang menyembah Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Ada orang-orang Kristen yang ketika hari Minggu sebelum ke gereja melihat dulu siapa pengkhotbahnya. Jika saudara datang ke gereja karena ingin diberkati, saudara telah melewatkan inti dari ibadah itu. Makna ibadah itu yaitu sebuah servis untuk Tuhan. Saudara sudah kehilangan berkat itu sendiri. Karena kita datang untuk menyembah Tuhan, dan menyembah artinya adalah melayani Tuhan. Maka itu berarti kita datang untuk memberi kepada Tuhan, dan bukan dengan motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Kita datang untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bukan dengan motivasi untuk menerima. Memang kalau kita mempersembahkan pujian karena namanya dan untuk nama Dia, kita akan menerima berkat daripada Dia. Alkitab mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Jadi saudaraku, ada berkat di dalam memberi, lebih dari jika saudara datang dengan motivasi untuk menerima. Kalau saudara datang hanya untuk menganalisis musik, atau untuk menganalisis pengkhotbah atau khotbah, kita sudah kehilangan berkat yang jauh lebih besar daripada hasil analisa itu sendiri. Itu hal yang ketiga. Ibadah atau worship adalah pelayanan, service. Yang keempat, worship as liturgi. Ibadah sebagai liturgi. So kata latreuo yang berarti melayani, maknanya itu juga bisa sangat dekat sekali dengan menjalankan tugas agama. Saudaraku, dalam Keluaran, Musa berulang kali menuntut, dia berkata dalam Keluaran 10 ayat 26, saudara nggak usah baca semuanya, pasti juga sulit baca, perhatikan kata yang di garis tebal aja, yaitu beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu ada 2 kali, dan dalam bahasa Yunaninya yang saya tebalin itu latreusai ya, dan latreusomen. Itu beribadah. Maka kata latreusai, latreusomen. Musa menuntut kepada Firaun supaya mereka diizinkan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, BL harusnya Ibrani, tapi diterjemahkan juga dalam bahasa Yunani, istilah yang dipakai ibadah itu adalah latreuo, yaitu satu latreuo kepada Allah. Mereka akan beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban. Ini menyatakan sebuah aktivitas kultus yang kita sebut sebagai liturgi. Kata latreuo mengacu pada tingkah laku yang benar dari orang-orang pada umumnya, tetapi kata kerjanya ini biasanya melibatkan pelayanan kepada Tuhan oleh para imam, oleh para lewi di tempat kudus. Satu liturgi tata korban, tata cara di dalam mempersembahkan korban, tata cara dalam ibadah mereka. Sudah dalam Perjanjian Baru, kata ini kadang-kadang berfungsi sebagai ungkapan umum untuk ibadah termasuk gaya hidup, perilaku etis, tapi ini merujuk pada doa ya. Kisah Rasul 7 ayat 7, latreuo mengacu pada pelayanan, penyembahan, pemujaan
dalam bentuk korban di padang gurun. Dan perjanjian baru juga Lukas 1, 2, 3, sana dituliskan ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, maka ia pulang ke rumah, Sakaria pulang ke rumah. Itu kalimat yang mengatakan selesai jangka waktu tugas jabatannya. Itu berarti selesai dalam pelayanan yang dilakukan, itu memiliki kata liturgos di situ. Nah, dalam Roma 15 ayat 16 juga definisi ibadah mengacu kepada kata pelayan, liturgos juga. Roma 15 ayat 16. Dikatakan seperti ini, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus, liturgos. Dalam bahasa Yunani pakai liturgos. Kata ini juga dipakai dalam menjelaskan tentang pekerjaan Kristus sebagai imam. Ibrani 8 ayat 2. Kristus yang melayani ibadah di tempat kudus. Liturgos juga situ pakainya. Dan ada banyak nas yang lain. Jadi makna ibadah adalah sebuah liturgi. Worship as liturgy. Jadi liturgi kita, liturgi yang dijalankan oleh gereja, oleh umat Allah, itu adalah sebuah ibadah dan seluruh rangkaian liturgi merupakan ibadah. So, kita akan melihat pentingnya akan liturgi ini. Saudara orang Kristen mengatakan, saya nggak suka dengan liturgi. Gereja kami tidak memakai liturgi. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan liturgi sehingga ada jemaat yang tidak senang dengan liturgi? Kata liturgi sendiri berasal dari kata laos artinya rakyat dan ergon artinya pekerjaan. Jadi liturgi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang banyak secara bersama-sama. Dan dalam konteks ibadah, liturgi itu adalah kegiatan peribadahan di mana seluruh anggota jemaat terlibat di dalamnya untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itulah seluruh jemaat diharapkan terlibat dalam ibadah. Dan tentu saja diatur bentuk tata ibadahnya. Kapan kita berpartisipasi, bagaimana bentuk partisipasinya, dan ini disebut sebagai liturgi. Oleh karena itu, saudara, dalam semua ibadah Kristen pasti ada liturgi, pasti ada tata ibadah. Bedanya hanyalah ada liturgi yang dibuat sendiri oleh pemimpin pujian, dan ada liturgi yang dibuat oleh majelis gereja atau sinode. Tapi setiap gereja pasti memakai liturgi dalam ibadahnya. Ada gereja yang memakai liturgi dari tradisi ratusan tahun, ada pula yang memakai liturgi ciptaan sendiri. Setiap pemimpin pujian memiliki liturgi sebelum dia memimpin ibadah. Memang ada liturgi yang ketat dan ada liturgi yang tidak ketat, yakni hanya kerangka untuk dikembangkan oleh pemimpin ibadah. Tapi intinya sama, gereja tentu punya rencana dalam tata ibadahnya. Dan liturgi itu penting, itu adalah worship. Apakah pentingnya liturgi dan tata ibadah dalam kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan oleh gereja? Ya. Yang pertama, soal liturgi itu adalah sejarah. Kita nggak bisa mengabaikan akan hal ini, karena liturgi itu banyak sekali berakar di dalam sejarah. Liturgi, misalnya jemaat menyanyi, ya, jemaat menyanyi, jemaat membaca, jemaat berdiri atau duduk, berlutut, berdoa, mendengar. Mereka semua mengikuti struktur atau pola yang sudah ada. Bahkan gereja apostolik tidak memulai dengan liturgi kosong. Gereja awal-awal, mereka itu menyesuaikan dan mereformasi liturgi dari perjanjian lama. Kita bukan orang-orang Kristen yang pertama kali ada di bumi ini, saudara. Kita menerima kekristenan itu sebagai warisan sejarah, termasuk dalamnya adalah liturgi. Tradisi Kristen seperti sebuah tongkat estafet yang diserahkan dari generasi ke generasi dengan penyesuaian-penyesuaian tentunya. Misalnya dalam buku liturgi yang dituliskan oleh Bucer, salah seorang reformator di tahun 1524, isi liturgi itu adalah ada pengakuan dosa di dalamnya, kemudian menyanyikan dasatita, pendeta berkhotbah, ada pengakuan iman, menaikkan doa syafaat untuk pemerintah, kemudian melaksanakan perjamuan kudus. Setelah itu tahun 1500. Apa yang kita lakukan pada hari ini, itu sudah dilakukan di tahun 1500 bahkan sebelumnya. Kemudian pendeta menutup doa dengan singkat dan ada berkat. Jadi bukan kita yang menciptakan liturgi ada berkat, tapi itu sudah ratusan tahun, ribuan tahun, dan kita menerima tongkat estafet itu. Dan tongkat estafet itu diterima oleh gereja mula-mula itu dari umat Allah, PL ataupun PB. Pengakuan dosa, nyanyian, pembacaan Alkitab sebelum perjamuan kudus, doa berkat,
merupakan hal-hal yang diwariskan oleh gereja-gereja. Contoh yang lain adalah votum, saudara. Votum merupakan sumbangan dari John Calvin terhadap liturgi reformasi. Calvin menyebut votum sebagai adjutorium. Kalimat votumnya Calvin sama dengan kalimat votum yang kita pakai hari ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Calvin seringkali memakai kalimat itu sebelum membuka kebaktian. Dan gereja-gereja Injili banyak memakai votum dalam pembukaan ibadah mereka. Jadi votum itu bukan buatan abad 21. Itu hasil dari abad ke-16. Dan itu merupakan warisan yang sangat berharga dalam ibadah Kristen yang dipakai sampai hari ini. Bukannya votum, saudara, tapi ada banyak hal yang lain yang kita bisa miliki pada hari ini. Saya beri contoh janji pernikahan. Aku mengambil engkau sebagai istriku, suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya akan memelihara engkau dalam keadaan susah ataupun senang, kelimpahan, kekurangan, sehat, sakit, setia padamu sampai maut memisahkan kita. So itu berulang-ulang kita dengarkan. Itu bukan buatan pendeta, itu bukan buatan sinode. Teks itu sudah dipakai sejak abad ke-12, tahun 1200 dalam liturgi pernikahan. Dan sampai sekarang tidak mengalami banyak perubahan dan diterima oleh berbagai denominasi gereja. Kenapa? Karena sulit untuk menemukan ungkapan yang lebih agung dari itu. Jadi liturgi itu seperti sebuah mesin waktu di mana generasi sekarang memahami generasi masa lalu, generasi mendatang memahami generasi sekarang, hingga nilai-nilai kekristenan tetap terjaga dan terpelihara dari abad ke abad. Melalui liturgi kita berdoa, kita mengutip pengakuan iman yang sama, kita berbicara tentang kata-kata yang sama, dan kita lakukan ibadah kita. Liturgi itu menghubungkan dengan orang-orang Kristen sepanjang sejarah. Dan saudaraku, ibadah itu penting sekali. Kenapa? Karena itu bagian merupakan liturgi, dan hal yang ketiga, liturgi membentuk orang Kristen. Itu membentuk orang Kristen. So, setiap kita pasti menghafal lagu Happy Birthday, bukan? Happy birthday to you, happy birthday to me, dan sebagainya. Karena lagu tersebut sudah membentuk diri kita sejak kita kecil. Kita nggak usah hafal lagi, kita udah tahu itu saudara lagu itu. Kayaknya mimpi juga kita bisa nyanyikan. Nah, lagu itu selalu dinyanyikan setiap kali ada yang berulang tahun. Pancasila juga. Kita hafal, saudara. Saya masih hafal Pancasila sampai hari ini. Karena itu selalu diucapkan setiap kali upacara bendera. Lagu Happy Birthday, Pancasila sudah membuat alur dalam jiwa kita dan memori kita hingga sangat mudah dipanggil kembali. Dunia saja bisa membentuk kita seperti itu. Pendidikan bisa membentuk kita, media, pemerintah bisa membentuk motif liturgi yang bisa diulang-ulang. So, dengan memakai liturgi dalam ibadah, hal itu membentuk ulang umat Allah. Supaya apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Jika liturgi tidak membentuk kita, dunia akan membentuk diri saudara dengan memberikan hal yang terus diulang-ulang hingga itu masuk ke dalam jiwa saudara. Liturgi, saudara, itu bagian ibadah kita. Worship as liturgy. Liturgi dapat membentuk formasi teologi kita. Keyakinan teologis bukan hanya dibentuk melalui pengajaran atau studi, tapi melalui nyanyian. Kita dibentuk di situ. Pengakuan kredo kita, iman rasuli, dibentuk di situ. Teologi Kristen itu dirasakan dalam doa, dalam pujian, dalam sakramen perjamuan kudus yang berulang-ulang setiap minggu. Dan itu membentuk diri kita. Itu membentuk spiritualitas kita. Apa yang dilakukan oleh jemaat dalam ibadah, itu membentuk cara mereka menghampiri Tuhan secara pribadi. Saudaraku, liturgi itu penting sekali. Pengulangan dalam liturgi yang dilakukan setiap minggu itu menanamkan dalam diri kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi kita jangan bosan mengikuti ibadah liturgi kita dari awal sampai akhir. Kita hanya ingin bagian khotbahnya aja. Sayang sekali, saudara. Worship adalah liturgi. Ketika bangun tidur, kita nggak selalu bangun dengan visi untuk hidup yang lebih baik dan membuat keputusan tentang apa yang kita lakukan pada hari itu. Tapi keinginan kita akan kerajaan Allah itu dituliskan dalam kebiasaan kita. Di mana kebiasaan tersebut tertanam setiap minggu dalam liturginya kita. Hingga kita tinggal merefleksikannya. Nah, liturgi juga penting, saudara, menjadi sarana mengajar, menguatkan, mengingatkan jemaat akan Tuhan. Liturgi itu bahasa metafora dan doktrin, penuh dengan gambar, cerita, hal-hal yang menunjukkan rahasia,
daripada Allah. Dalamnya ada pengajaran-pengajaran. Di dalam liturgi itu kita terus mengulangi akan firman Tuhan, mengulangi akan doktrin-doktrin kekristenan kita ulangi. Dan bahkan bisa dipakai untuk penginjilan. Bisa disusun sebuah liturgi untuk dipakai untuk penginjilan. Suatu liturgi, worship adalah liturgi. Dan dengan liturgi ibadah kita lebih teratur dan biblikal. Di adanya tata ibadah yang disusun terencana, maka unsur-unsur yang seharusnya ada dalam sebuah ibadah yang alkitabiah itu tidak akan terlewatkan. John Calvin mengatakan, segala sesuatu yang dilakukan dalam kebaktian umum gereja harus didasari pada perintah yang jelas dari Alkitab atau terimplikasi di dalam Alkitab. Kita memang tidak bisa mendapat susunan lengkap sebuah liturgi ibadah dalam PL maupun PB, tapi kita bisa menemukan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat liturgi ibadah kita. Selain ibadah di KM Tong atau GKM, kita punya liturgi ibadah. Dan saudara yang tidak beribadah di GKM ataupun di KM Tong, saudaraku, unsur ibadah ini itu umum dan itu banyak juga dimiliki oleh gereja lain. Saudaraku, kita melihat satu demi satu hal ini. Jadi ibadah liturgi kita adalah berpusat pada Allah Tritunggal. Saat teduh, ketika ajakan beribadah disampaikan oleh pemimpin liturgi, kemudian itu merupakan karya Bapa. Lalu fotum dan salam itu karya Tritunggal. Lalu Gloria Patri itu Tritunggal. Kemudian pengakuan dosa, berita anugerah yang diberikan, pujian, karya Allah Anak. Lalu khotbah, sakramen, kemudian pengakuan iman, itu karya Roh Kudus. Lalu doksologi, Tritunggal kembali. Pengutusan dan berkat, kembali Tritunggal. Jadi ibadah kita, saudara, adalah ibadah Trinitarian. Seperti yang saya sampaikan, kita suci menyajikan sejarah penebusan, sebuah sarana tentang apa yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan umatnya. Kristus menebus kita, Bapa mengutus akan anaknya, dan Roh Kudus membuka akan pikiran kita, melahirbarukan akan diri kita. Sebuah ibadah Trinitarian. Tapi liturgi kita juga itu bersifat dialogis. Sebuah dialog antara kita dengan Tuhan dan masing-masing diwakili oleh liturgos dan pengkhotbah. Saat teduh kita kepada Allah. Ajakan beribadah kita kepada Allah. Fotum kita kepada Allah. Salam Allah turun. Allah memberikan salam itu kepada kita. Gloria Patri, kita naikkan pujian kita kepada Allah. Pengakuan dosa kita naikkan, kita punya doa pengampunan kepada Allah. Berita anugerah, Tuhan mengatakan dosamu diampuni dari atas ke bawah. Pujian kita naikkan kembali kepada Allah. Khotbah dan sakramen, Allah berbicara kepada kita. Demikian juga dengan sakramen. Lalu pengakuan iman, kita mengaku iman kita. Persembahan, doa syafaat juga kita naikkan kepada Allah. Doksologi juga seperti itu. Kemudian pengutusan doa berkat, Allah berbicara kepada kita. Dan saat teduh kita kembali kepada Allah. Dialogis. So, kalau kita perhatikan akan unsur-unsur daripada liturgi yang kita pakai itu selalu ada saat teduh, yang namanya saat teduh. So, dalam saat teduh ini, fungsinya itu apa? Mempersiapkan kita, jemaat, untuk memasuki ibadah. Jadi liturgos mengajak jemaat berdiam diri sejenak, kemudian jemaat berdiri, kita dipersiapkan di situ. Lalu kemudian ada ajakan beribadah. Nah, dalam ajakan beribadah ini, itu situ mempersiapkan jemaat untuk memasuki juga ibadah. Dan teknis pelaksanaannya mengucapkan kalimat ajakan ibadah, menyanyikan lagu Tuhan berada di bait sucinya, atau diganti dengan lagu yang lain. Kemudian ada juga yang namanya kita sebut sebagai fotum dan salam, saudara. Fotum dan salam yang seringkali kita dengarkan, yang diucapkan oleh pengkhotbah, itu menyatakan keyakinan iman jemaat diwakili oleh pengkhotbah bahwa mereka dapat beribadah oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian salam itu menyatakan akan respon Tuhan atas kerinduan jemaat untuk datang kepada Dia. Cukup kalimat fotum dan salam itu, fotum itu adalah pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
Ia menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Itu votum, saudara. Jadi ketika pengkhotbah mengucapkan kalimat itu votum. Kemudian ketika dia mengatakan, turunlah atas saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, itu salam. Cuma yang pengkhotbah tidak mengatakan sekarang saya votum ya, kemudian sekarang saya salam ya. Dia tidak mengatakan kalimat itu, saudara. Jadi langsung digabungkan kedua hal itu. Nah, kalimat votum itu dari mana diambil, saudara? Itu bukan diciptakan oleh pengkhotbah. Kalimat votum itu diambil dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kombinasi votum dan salam itu sudah kebiasaan yang dilakukan oleh gereja-gereja di Nederland, di Belanda. Dalam abad-abad pertama, jemaat juga sudah memulai ibadahnya dengan salam. Dan itu terus berlangsung sampai masa reformasi. Calvin dalam kebaktian pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi, memulai dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dia pakai Mazmur 124 ayat yang ke-8. Dan menurut Kuyper, votum itu bukan doa, bukan. Tapi suatu keterangan hikmat. Misal, saudara, dalam rapat biasanya, sebelum rapat, masih berisik nih, sebelum rapat ya. Kemudian ketua memberikan keterangan yang mengatakan, saya membuka rapat. Sebab kalimat itu bukan satu perkataan yang kosong, tapi sebuah perbuatan yang sangat penting yang mengubah pertemuan yang tadinya tidak teratur menjadi sebuah rapat yang teratur. Saya membuka rapat pada hari ini. Itu votum, saudara. Jadi votum bisa dibandingkan dengan kalimat ketua majelis itu, ketua rapat. Saudara, memang tidak sama derajatnya. Votum itu jauh lebih penting daripada kalimat ketua majelis atau ketua rapat. Tapi fungsinya enggak berbeda. Itu oleh keterangan atau oleh kalimat ketua, pertemuan yang tidak teratur berubah menjadi rapat yang teratur. Demikian juga dengan votum. Anggota jemaat datang berkumpul, ruang ibadah lantai 3 atau lantai 2. Dan kemudian ada yang buka handphone, ada yang baca handphone, ketika ibadah belum dimulai, ada yang bisik-bisik ngobrol, ada yang juga suaranya keras. Kemudian ketika pemimpin ibadah kemudian mengatakan pertolongan kita dilakukan dalam ibadah ini dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, maka itu berarti hal yang tidak teratur tadi sekarang sudah berubah menjadi teratur. Seorang penulis mengatakan votum harus diucapkan pelayan segera sesudah pelayan itu merupakan awal ibadah. Hanya boleh diawali oleh satu pujian. Dalam votum itu apa? Terletak amanat, terletak kuasa Allah. Jadi segala sesuatu yang menyusul di belakangnya itu berlangsung di dalam namanya. Oleh karena itu sama sekali tidak ada gunanya mengucapkan votum di tengah-tengah. Tidak ada gunanya. Itu mesti di awal. Jadi votum artinya janji yang hikmat. Votum itu seperti sebuah cap pada sepucuk surat. Cap itu menentukan isinya. Jadi votum itu seperti memateraikan ibadah yang akan berlangsung. Dan itu dilakukan di awal ibadah. Jadi semua orang yang berkumpul ya dalam ibadah ini, Anda bukan lagi Tuan A, bukan lagi Nyonya B, tapi kita semua sekarang adalah hamba-hamba Kristus dan kita sekarang mulai ibadah kita. Itu votum. Saudaraku, kemudian yang selanjutnya yang kita lihat bahwa rumusan votum ini, bentar ya. Nah, rumusan votum dari Mazmur 124 ayat 8 ini juga terkadang ditambahkan dari Mazmur 138 ayat yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Nah, kemudian salam, saudara. Salam, votum dan salam itu digabungkan menjadi satu. Dan rumusan salam dalam PL itu banyak. 1 Samuel 25 ayat 6, sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. 1 Tawarik juga 12 ayat 18, sejahtera bagimu, sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Tuhan Allahmu. Dan kemudian Rut 2 ayat 4 dikatakan,
berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai engkau, itu salam. Tuhan kiranya memberkati Tuhan dalam perjanjian baru, Roma 1 ayat 7, ini juga adalah salam, ya. Kemudian 1 Korintus pasal yang pertama ayat 13, itu merupakan semuanya salam, ya. Salam yang diberikan kepada jemaat. Dan saudaraku, kemudian Gloria Patri, ya, kita tahu dari Gloria Patri ini jemaat meresponi janji dengan memuji kebesaran Allah Tritunggal. Kemudian ada pengakuan dosa, ya, kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita mengaku dosa kita, ya, ada panggilan pengakuan dosa yang diberikan kepada kita. Dan kemudian setelah kita mengaku dosa, ada berita anugerah yang diberikan, itu menyatakan respon Tuhan atas permohonan umatnya, atas dosa-dosanya, dan janji firman Tuhan akan mengampuni, ya. Dan kemudian kita nyanyikan pujian, kita menyanyi, kita meresponi akan anugerah pengampunan daripada Tuhan itu. Kita menaikkan akan pujian kita. Dan yang terakhir adalah kemudian berkhotbah, ya. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Khotbah melalui khotbah ataupun juga melalui sakramen. Dan khotbah dan pengajaran Tuhan menginginkan supaya firman-Nya diajarkan di dalam ibadah-ibadah. Nah, setelah itu kemudian kita mengaku iman. Pengakuan iman rasuli. Itu meresponi pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli sebagai komitmen kita untuk berpegang pada seluruh ajaran firman Tuhan. Dan hampir semua di dalam gereja-gereja di Indonesia itu memakai pengakuan iman sebagai unsur liturginya. Kadang-kadang ada gereja yang memakai 10 hukum. Dan sejak semula pengakuan iman ini sudah dipakai, saudara. Ambrosius dalam tahun 340 sampai 397 itu memakai pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pengakuan iman kita dalam baptisan. Dia bertanya, percayakah engkau kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Dan orang yang dibaptis menjawab, aku percaya. Kemudian pendeta bertanya, percayakah engkau kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan salibnya? Dan yang dibaptis mengatakan, aku percaya. Lalu ditanya, percayakah kepada Roh Kudus? Yang dibaptis mengatakan, aku percaya. Jadi itu semua sudah ada konsep-konsep yang seperti itu. Dan dalam abad kelima, pengakuan iman ini dipakai di dalam banyak gereja-gereja. Dan saudaraku, Calvin juga menempatkan sesudah khotbah akan pengakuan-pengakuan iman itu. Dan pengakuan iman ini itu dilakukan sebagai satu ikrar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita mengikrarkan akan pengakuan iman kita. Itulah sebabnya ketika ikrar ini dilakukan, jemaat bangkit berdiri sebagai tanda kesediaannya untuk membaktikan dirinya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kredo. Dan kemudian kita memberikan persembahan. Jemaat diajak untuk meresponi kebenaran firman Tuhan dan mengucap syukur dengan pemberian persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan kemudian terakhir sudah kita apa? Doksologi. Jemaat menyatakan kerinduan untuk taat dan kesediaan diutus untuk hidup bagi Tuhan dengan meninggikan Allah Tritunggal. Dan kita biasa menerima apa? Menerima pengutusan dan berkat. Di sini ada dua, saudara. Jadi selalu pendeta mengatakan, pergilah dan kita diutus untuk menjadi saksi-saksinya. Dan ini diambil dari penglihatan Yesaya. Setelah dia disucikan oleh Tuhan, setelah mengalami pertemuan, sebelum dia berpisah dari Tuhan, dia kemudian diutus, Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahurku, ini aku, utuslah aku. Jadi ada dua bagian. Pertama pengutusan. Dan kemudian saudara mendengarkan, setelah itu berkat pada unsur yang terakhir. Dan berkat saudara selalu dengarkan di dalam ibadah-ibadah kita, itu salah satunya diambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Terkadang juga bisa dipakai dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi doa-doa berkat yang diungkapkan oleh pengkhotbah itu semuanya dikutip dari nats-nats firman Tuhan. Dan worship kita, ibadah kita adalah sebuah liturgi. Nah, berkat ketika itu diberikan, itu mereka pemberian Tuhan kepada jemaatnya. Dan pendeta berfungsi sebagai wakil daripada Allah dan memberikan akan berkat itu. Dan jemaat, gimana kita menerima berkat itu? Kita menerima dengan kepala yang tertunduk. Dan kita mengatakan amin. Dan kita respon dengan apa? Menyanyikan amin. Amin di dalam saat teduh. Kita nyanyikan itu. Kita mengamini, mengucap syukur atas pengutusan dan berkat daripada Tuhan. Kita menyanyikan amin, amin. Dan sekaligus kita bersaat teduh. Sesegera hanya sampai di sini akan tentang ibadah kita yang ingin saya sampaikan pada saudara, yaitu apa itu makna ibadah, dan kemudian saya menjelaskan sedikit tentang kita punya liturgi yang kita lakukan karena worship adalah sebuah liturgi. Saya serahkan kembali kepada Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Buat Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan tentang topik makalah kita pada malam hari ini, silakan ajukan melalui chat, melalui Zoom, ataupun melalui YouTube, ataupun melalui WA dalam nomor telepon 08166020015. Pak Yohanes, tadi Pak Yohanes memberikan tentang sikap hati, ibadah adalah sikap hati ya Pak. Ya. Kami sebagai jemaat seringkali, bukan hanya jemaat, mungkin kita semua orang berpikir bahwa seringkali kita terjebak begitu ya Pak. Setiap minggu kita datang ke gereja, kita ingin sepertinya melakukan ibadah, tapi kita terjebak kepada yang namanya ritual ya Pak. Ya. Karena itu dilakukan setiap minggu. Sepertinya waktu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli ataupun waktu kita menyanyi, sepertinya itu hanya ritual yang kalau dari hati terdalam ya Pak. Sepertinya kita ingin ibadah ini boleh cepat selesai, kemudian kita ingin sepertinya sudah menunaikan tugas begitu ya Pak sebagai seorang Kristen, begitu datang ke gereja dan kemudian kita bisa beracara pada hari Minggu dengan keluarga dan lain-lain. Nah, bagaimana mungkin Pak menjaga sikap hati kita ya Pak ya, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan? Iya. Jadi makanya saya jelaskan bahwa worship itu adalah liturgi. Jadi kita nggak bisa mengambil bagian-bagian tertentu aja sebagai ibadah kita. Tapi seluruh bagian ibadah kita, tata liturgi kita dari awal sampai dengan akhir, itu merupakan sebuah ibadah yang kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan sampai dengan pengakuan iman rasuli pun yang kita anggap seringkali membosankan, ya, kok ini lagi diulangi lagi, apa perlunya ada di sini. Nah, itu bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kita mungkin mesti menyadari bahwa seluruh rangkaian tata ibadah itu dari mulai awal itu merupakan sebuah ibadah yang kita naikkan kepada Tuhan, dan itu kita sudah mesti bawa hati kita dalam seluruh setiap detail, setiap bagian dari tata ibadah itu. Nah, kalau kita memahami ini, kalau kita selalu ingat akan hal ini, saya yakin kita tidak akan terjebak ke dalam rutinitas. Seringkali kita mungkin melupakan hal ini. Makanya kembali saya ingin mengingatkan kita bahwa liturgi itu adalah sebuah ibadah. Sebuah bagian-bagian apapun sampai dengan terakhir, selesai itu barulah kita selesai beribadah. Nah, kita mungkin perlu mengingatkan diri kita sendiri di dalam hal ini. Iya, kita seringkali memikirkan ya Pak, sepertinya ya ritual hanya sekedar ritual yang kita lakukan setiap minggu, seperti firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui kalau nggak salah Yesaya ya Pak ya. Ya. Percuma mereka beribadah pada hatinya jauh daripadaku. Tuhan sepertinya ingin merebut hati kita ya Pak ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seluruh hati kita boleh berpaut dengan Tuhan.
Pak, satu lagi, kita seringkali berpikir begini, Pak, maksudnya kita ingin memuaskan ya. Ada yang senang dengan lagu-lagu yang baik, yang enak, yang maksudnya sesuai dengan seleranya. Sekarang zamannya YouTube begitu ya, Pak. Ya, Nah, mungkin bolehkah seseorang melakukan seperti ini, Pak? Wah, di gereja atau di channel YouTube ini kalau hari Minggu lagunya enak, tapi khotbahnya kurang bagus gitu ya, Pak. Nah, khotbahnya saya pilih lagi, Pak, yang di tempat atau di channel lain begitu ya, Pak ya. Nah, mungkin apakah sikap hati seperti itu bisa dibenarkan, Pak? ya. Ya, jadi kembali ya bahwa ibadah itu bukan cuma khotbahnya ya, tapi ibadah itu adalah seluruh bagiannya. Kalau sekarang mungkin lebih mudah orang pindah-pindah channel ya. Saya ikut pujiannya di gereja A ya, nanti kemudian khotbahnya saya ikut di gereja B. Tapi ada juga yang sebelum kita ibadah online, ada juga saya pernah baca ya, di jemaat ketika datang ibadah, dia tahu di sini dia suka pujiannya. Kemudian ketika khotbah dia keluar dan dia pindah ke gereja sebelah yang suka khotbahnya. Dan dia dengar khotbah di gereja sebelah ya. Dan sekaligus dapat 2 berkat dari sana juga. Ya, segala itu satu sikap yang tidak benar ya. Jadi berarti kita akan datang untuk memuaskan diri kita ya. Ibadah kan definisinya bukan untuk entertain kita ya. Ibadah adalah kita datang untuk menyembah Tuhan, kita datang untuk menyenangkan Tuhan. Ibadah adalah sebuah servis untuk Tuhan, ya bukan untuk kita. Nah, kalau kita memahami akan hal ini, ya kita pasti nggak akan cari sesuatu yang entertain kita. Kalau mau dengar misalnya pengajaran-pengajaran, ya dengarkanlah di hari-hari biasa kan banyak ya bertebaran ya. Dalam YouTube kita bisa dengarkan pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang dalam. Dan dalam sebuah ibadah kita fokuskan, kita datang bukan untuk entertain diri kita datang untuk Tuhan. Jadi itu paling penting. Kalau kita entertain diri kita akan pindah-pindah. Dan kita nggak akan dapat berkat dari ibadah itu. Itu bukan ibadah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Itu Pak Andi. Ya, ya. Dalam ibadah tentunya kita ingin ada firman Tuhan yang menegur kita, menguatkan kita, begitu ya Pak. Kita ingin ada sebuah berkat firman Tuhan yang kita bisa secara nyata terima sebagai ketika kita pulang dari ibadah, aduh ada sesuatu yang menyegarkan gitu ya Pak. Atau Ya. mungkin ada teguran juga Pak. Waduh, iya saya selama ini saya salah, saya harus bertobat. Nah, bagaimana dengan pandangan jemaat ya Pak? Minta maaf. Ini seringkali jemaat-jemaat mengatakan, aduh khotbahnya ini cetek begitu ya, khotbahnya ini nggak ada apa-apanya, khotbah ini ya udah beberapa minggu khotbahnya ya hambar begitu ya Pak. Nah, bagaimana maksudnya ini sebuah sikap hati yang saya pikir baik ya Pak. Maksudnya jemaat menuntut sebuah khotbah yang baik. Nah, bagaimana sekarang kalau jemaat yang merasa khotbahnya ini apa nggak dapat kalau dalam bahasa umum nggak dapat berkat gitu ya Pak? Ya. Ya, ya memang Pak Andi ya dari sisi pengkhotbah ya. Jadi saya itu berada pada dua sisi ya. Pertama saya itu berada pada sisi pengkhotbah dan juga seringkali saya berada pada sisi jemaat. Saya ikut ibadah. Ya pada sisi pengkhotbah ya pengkhotbah pasti harus ya mempersiapkan khotbah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan memang setiap pengkhotbah pasti punya masing-masing gaya ya. Masing-masing punya karunia-karunianya ya. Kalau menurut saya yang penting pengkhotbah itu sudah mempersiapkan diri dengan serius ya dengan sungguh-sungguh, sudah menggumulkan ya memberikan waktu yang banyak dalam persiapannya ya dalam doanya, dalam penggaliannya. Nah, saya rasa itu sih itu yang paling penting menurut saya ya. Kita nggak bisa menuntut pengkhotbah A seperti pengkhotbah B ya di gereja yang sama atau di gereja lain ya. Tapi paling enggak dia sudah berusaha mati-matian, sungguh-sungguh dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Pak Andi bahwa setiap kali ketika hamba Tuhan mempersiapkan khotbahnya dengan baik ya walaupun terbatas dia punya kemampuan, talenta dalam mengkomunikasikan itu, saya yakin Tuhan bicara. Saya yakin kita merasakan akan kuasa ya, kuasa yang bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan itu. Nah, ini saya bicara dari sisi pengkhotbah. Tapi saya lebih banyak duduk sebagai jemaat sebenarnya ya. Saya kan khotbah enggak tiap minggu. Saya tiap minggu itu duduk sebagai jemaat. Nah, kata Pak Andi tadi, ya betul
ketika dengan khotbah, ya sebenarnya bukan jemaat yang bergumul seperti itu aja, tapi sebenarnya hamba Tuhan bergumul lebih berat daripada itu, ya, karena kita sudah dididik dalam sekolah teologi, kita tahu penafsiran yang baik, kita tahu bagaimana khotbah yang baik, dan saya mengakui bahwa seringkali tergoda untuk menganalisis, ya, analisis khotbahnya kok begini, ya, kemudian kok homiletiknya begini, harusnya seperti ini, gitu ya. Pada saya juga belum tentu bisa seperti itu juga. Nah, seringkali tergoda seperti itu, ya. Tapi kembali kita meminta pertolongan daripada Tuhan supaya kita dengan rendah hati terbuka untuk menerima akan kebenaran firman yang diberitakan. Kalau kita datang dengan sikap hati yang menghormati Tuhan, ya, kita bukan menghormati pengkhotbah, kita menghormati Tuhan dengan sikap hati untuk menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Kita yakinlah bahwa Tuhan akan berbicara, ya, pasti ada yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Walau bagaimanapun lemahnya karunia berkhotbah dari hamba Tuhan itu, ya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya. Ya, mungkin ini sebuah teguran juga buat saya sebagai jemaat. Pernah nggak saya mendoakan begitu ya, seorang yang bertugas berkhotbah besok, pernah nggak saya mendoakan Tuhan pakai dia begitu ya Pak ya? Iya. Menarik sekali Pak. Satu hal pertanyaan nih Pak, apakah sikap kita di ibadah hari Minggu dengan persekutuan ada bedanya Pak? Maksudnya, apakah di persekutuan kita boleh lebih santai gitu Pak? Iya, sebenarnya sih kalau tergantung mungkin persekutuannya bagaimana ya. Kadang-kadang ada persekutuan yang sangat informal sekali, tapi yang paling penting ketika dalam persekutuan itu kita menyanyi, ya, kita menyanyi tentu dengan sikap yang sama seperti ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang sama yang ketika kita beribadah pada hari Minggu kepada Tuhan. Nah, tentu mungkin setelah itu ada acara apa itu berbeda lagi, ya. Nah, segala ketika unsur-unsur dalam ibadah Minggu yang dipakai dalam persekutuan itu ada, nah kita lakukan ya sama, karena kita kan di dalam konteks penyembahan kepada Tuhan. Dan bahkan jangankan bicara soal persekutuan, dalam doa pribadi kita juga, saat doa pribadi kita juga, tentu sikap hati, ya, sikap hati yang menghormati Tuhan, sikap tubuh kita, ya, nah itu juga tentu kita lakukan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Jadi bukan hanya persekutuan, bahkan yang pribadi juga kita nggak bisa sembarangan ketika datang kepada Tuhan. Gitu Pak Andi. Pertanyaan lain Pak, selamat malam Pak. Untuk beberapa gereja, Gloria Patri itu harus menggunakan KPPK lagu Hormat Diberi, yaitu KPPK nomor 2. Nah bagaimana menurut Bapak, apakah lagu untuk Gloria Patri ini bisa diubah? Maksudnya memakai lagu lain yang penting sesuai esensi Gloria Patri begitu Pak? Iya, kalau di dalam sinode kita Gloria Patri itu ada memang beberapa pilihan memang, ya, yaitu bisa diubah, yang penting esensinya itu ada di dalamnya. Ya, memang ada gereja yang yang tidak merubah. Nah itu berubah nggak berubah itu kan bagaimana keputusan majelis sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau diubah juga ya no problem. Yang penting sesuai dengan ada esensi pemuliaan Allah, penghormatan di situ. Ada esensi itu, tapi tentu perubahan itu nggak dilakukan oleh liturgis, ya, dilakukan oleh kemajelisan, disetujui dalam kemajelisan, karena itu kan sesuatu yang sudah paten, jadi itu sesuai dengan keputusan. Oke, kita ganti lagi nih Pak pertanyaannya. Apakah ibadah bisa dianggap sebagai perayaan atas kebaikan Tuhan atas diri kita Pak? Ya, betul. Kita bisa anggap sebuah perayaan. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan karena apa? Terutama, ya, bukan karena kita masih diberi tubuh yang sehat, ya, bukan terutama karena kita sudah diberkati, kita datang karena kita telah ditebus oleh Tuhan, kita ini umat Tuhan. Jadi kita datang ibadah itu dalam konteks sebagai umat perjanjian, kita datang pada Tuhan. Satu perayaan akan kebaikan Tuhan, penebusan Kristus atas diri kita, pemeliharaan Tuhan dalam kerohanian kita, dan bahkan tentu fisik kita juga, ya, sehingga kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Nah itu memang setuju saya betul, adalah
ada dalam pengertian perayaan juga di dalamnya. Karena Israel ketika mereka meminta izin dari Firaun untuk pergi ke padang gurun, itu mereka memintakan untuk merayakan. Oke, Itu Pak Andi. Ya. Oke. Pertanyaan lain, Pak. Untuk gereja-gereja tertentu liturgisnya lebih sedikit bebas gitu, ataupun mungkin tanpa liturgis dalam pengertian kapan jemaat duduk, kapan jemaat berdiri tergantung dari kemauan liturgis begitu, Pak. Nah, bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Ya, jadi memang setiap ibadah itu pasti ada liturgi, ya. Nggak mungkin ada liturgi. Ada liturgi yang memang sudah dipaten, yang nggak boleh berubah. Ada liturgi yang disusun oleh si liturgosnya. Hanya mungkin arahan-arahan garis besarnya aja. Cuma memang menurut saya jauh lebih baik satu liturgi yang paten. Kenapa? Supaya ada keteraturan di dalamnya, dan itu kan mendidik jemaat. Itu sesuatu yang diulang-ulang terus, itu akan membentuk kita punya kebiasaan, ya, akan masuk dalam pemikiran kita, akan masuk dalam kita punya hidup. Nah, kalau kita berubah-ubah terus liturgi itu, ya, dan tidak ada dasar sejarah yang kokoh di dalamnya, ya, dasar tradisi yang kokoh di dalamnya, liturgi kita itu lemah. Karena dari tradisi itu, itulah sebenarnya identitas kita. Itu akarnya kita, identitas daripada kita. Kalau enggak, kita enggak punya identitas. Ya, menurut saya ya memang paling bagus ketika ada tata ibadah yang teratur, ya boleh dimodifikasi, ya, tapi kita tahu unsur-unsurnya itu ada di dalamnya. Yang ketika unsur-unsur itu kita lakukan unsur-unsur itu, maka itu tentu pasti ada tujuan. Tidak mungkin nggak ada tujuan unsur itu. Itu udah teruji selama ribuan tahun. Ya, Pak Andi. Pertanyaan lain, Pak. Ketika ibadah disangkut pautkan dengan sikap hati, memang menjadi selesai dan jelas. Pertanyaannya, sampai sejauh mana penyusunan ibadah termasuk isi-isinya yang tadi Bapak sampaikan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di dalam kita sebagai jemaat, seberapa banyak peran orang atau di gereja mengajar atau bertukar pikiran, maksudnya tentang susunan liturgis itu mungkin, ya Pak. Ya. Jemaat sekarang juga banyak yang belajar firman Tuhan untuk memberkati, mengenal Dia lebih dalam. Bagaimana dengan sikap jemaat ketika melihat ibadah di gerejanya sendiri terasa kering begitu? Jadi harus bagaimana katanya, Pak? Ya. Nah, tata ibadah, ya, liturgi yang dipakai oleh banyak gereja pada hari ini, ya, itu sekali lagi saya katakan tata ibadah yang sudah berusia ribuan tahun, dan itu unsur-unsurnya itu diambil dari Alkitab. Yang tadi saya katakan bahwa gereja apostolik, gereja mula-mula, mereka itu mengambil dari ibadah-ibadah orang Yahudi, dan mereka kemudian menerapkan akan unsur-unsur itu di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ya, sejauh mana kita bisa pertanggungjawabkan itu, ya saudara, tentu ada orang-orang yang ahli dalam liturgi dalam hal ini. Saya sendiri bukan seorang ahli liturgi, ya, dan kalau belajar liturgi itu tentu butuh waktu 4 tahun, ya, untuk mengambil master ataupun juga doktor. Nah, mereka sudah mendalami itu secara biblikal, ya, secara historikal, mereka sudah dalami. Dan itu teruji dengan waktu yang sangat panjang sekali. Nah, saya kira kita bisa aja, ya, kita bisa mau membuat liturgi sendiri. Sama halnya lah, ya, kita mau menafsirkan sebuah Alkitab. Saya ingat sekali, saya lupa siapa yang ajar, bahwa ketika menafsirkan sebuah Alkitab, kita memakai tools yang ada, alat-alat untuk mengeksegesi Alkitab itu. Tapi setelah menafsirkan Alkitab itu, ingat, bandingkan dengan komentari yang sudah ada. Bandingkan dengan buku tafsiran yang sudah ada. Karena kalau kita angkuh dan tidak mau membandingkan itu, kita bisa tersesat dengan penafsiran kita sendiri. Kita bisa membandingkan apakah memang penafsiran kita itu sejalan dengan arus utama, atau kita melenceng sendiri nih, atau kita berada di dalam arus yang sebaliknya.
Nah, kita mesti berhati-hati di situ. Sama halnya, ketika kita membuat liturgi, kita menganggap udah belajar nih, internet banyak ya. Nah, kita mesti membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para ahli. Mereka itu khusus mempelajari, mereka itu belajar khusus untuk fokus ke situ ya. Nah, kita mesti membandingkan dengan hal itu. Nah, liturgi dikatakan kering ya. Nah, itu memang kembali bagaimana di dalam penataan itu ya. Saya nggak mengatakan bahwa liturgi yang disusun dengan ini itu tidak akan kering, itu bisa kering. Cuma bagaimana kita memodifikasi sampai misalnya dengan pujiannya ya, dalam tata liturgi ibadah kita di KM juga itu kan ada perubahan, kita tambahkan dengan lagu ya, tambahkan dengan lagu hingga kemudian itu akan diusahakan supaya bisa menjadi lebih hidup di dalam liturginya kita. Nah, sekarang kering dan tidak kering ya, bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalamnya ya. Ketika Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalamnya dan sikap hati kita datang untuk menyembah Tuhan, kita nggak akan merasakan kering liturgi itu ya. Itu Pak Andi. Oke. Pertanyaan lain, Pak. Apakah jemaat yang melakukan ibadah online secara serius dan mengikuti liturgi seluruhnya dapat dikatakan sudah beribadah, Pak? Jadi ibadah online, apakah itu sudah dikatakan beribadah? Sedangkan di pembinaan sebelumnya dikatakan bahwa melalui media online itu sifatnya tiruan, tidak nyata. Pak, agak putus tadi, bisa diulangi Pak Andi? Oke, ya saya ulang Pak. Apakah jemaat yang melakukan ibadah secara online, secara serius, dia melakukan ibadah, mengikuti ibadah online itu secara serius, dan mengikuti ibadah itu seluruhnya dapat dikatakan sudah beribadah. Padahal dikatakan dalam pembinaan sebelumnya bahwa ibadah melalui media online itu sifatnya tiruan, begitu Pak, tidak nyata. Pak Yohanes, mungkin terputus. Pak Yohanes, mungkin terputus. Oke. Sorry kok kayaknya terputus kok. Putus ya. Oke. Terputus. Ya, saya sudah kedengaran? Ya, sudah kedengaran Pak. Sudah ya. Ya. Oke, putus, saya ulangi ya Pak. Ya. Apakah jemaat yang melakukan ibadah online secara serius dan mengikuti liturgi seluruhnya dapat dikatakan telah beribadah? Sedangkan di pembinaan sebelumnya dikatakan bahwa ibadah melalui media online itu sifatnya tiruan atau tidak nyata katanya Pak. Ya. Jadi saudara, ibadah online itu saudara jangan menjadikan sebuah ibadah yang menetap ya. Ini di dalam kondisi COVID-19 ya. Satu situasi yang khusus yang sedang kita hadapi saat ini, khususnya bagi orang tua ya yang rentang terhadap penyakit ini, yaitu masih bisa dimaklumi ketika mereka tidak bisa hadir ke gereja. Dan tentu ketika mereka ibadah di rumah mereka masing-masing, tentu sikap ibadah yang dilakukan harus tetap dengan sikap hati yang hormat, dengan gestur tubuh yang sesuai ya, sama dengan ketika kita menghadap seorang pembesar ya, kita menghadap Tuhan jauh lebih lagi sikap tubuh kita seperti itu. Nah, tapi ketika usia kita masih muda dan masih sehat ya, seharusnya kita datang ke gereja, apalagi gereja kita kan sudah membuka akan ibadah onsite di gereja, dan bahkan pada pukul 9:30 pada jam 9:30 pada tanggal 15 November kita menambah lagi ibadah kita. Jadi kita jangan terus ada dan menikmati ibadah online itu tiruan ya. Itu betul tiruan, dan kita akan berbahaya, kita akan masuk ke dalam gnostis ya. Jadi jangan kita terus berada di situ.
Kalau orang tua masih bisa kita maklumi ketika mereka mengikuti ibadah online, tapi dengan sikap yang tetap hormat. Itu Pak Andi. Oke, ini hampir mirip pertanyaannya Pak. Dalam kondisi normal, apakah mengikuti ibadah secara online itu sudah dapat memenuhi esensi sebuah ibadah, Pak? Dalam kondisi normal ya? Iya. Tidak memenuhi ya, tidak memenuhi esensi ibadah. Karena di dalam ibadah yang secara online itu saya katakan tadi adalah sebuah tiruan dan tidak ada koinonia di dalamnya ya, tidak ada orang-orang jemaat yang lain, saudara-saudara seiman yang bersama-sama kita berada di satu tempat, unsur koinonianya itu tidak ada di dalamnya, yaitu tidak memenuhi. Itu bukan ibadah yang sempurna seperti yang ada di gereja kita, ya, yang kita lakukan secara on-site, ya, tidak seperti itu. Jadi ibadah di gereja tidak bisa tergantikan oleh ibadah online. Jangan sekali-kali berpikir untuk menggantikan ibadah on-site dengan online, ya. Ketika kita bisa hadir ke gereja, secepatnya kita hadir, ya. Kita jangan menunda ini karena ini akan berbahaya dalam kerohanian kita. Iya. Jadi dalam arti kata ibadah online ini karena kita mengikuti aturan pemerintah gitu ya Pak? Ya, betul Pak Andi. Ya, jadi bukan sebuah keadaan yang yang sempurna, yang ideal gitu Pak. Bukan ya. Ya. Ya mungkin secara Pak, secara daging waktu dulu kita tidak beribadah, tapi kemudian ketika mulai ibadah ada dari hati terdalam ya Pak ya. Ya harus pergi lagi ke gereja gitu ya Pak. Ya harus bangun lebih pagi lagi. Ini adalah sebuah sikap hati. Kalau tadi diomongkan sikap hati ya. Iya. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tapi sepertinya ini adalah sebuah kesalahan atau sebuah dosa ya Pak. Ya. Awalnya juga kan gereja kita kan sempat juga beberapa waktu lamanya tidak ada kebaktian on-site ya di gereja, dan saya juga ibadah di rumah ya. Ya saya siapkan diri seperti biasa ya. Saya ganti pakai baju yang lengkap, duduk di kursi dengan rapi, kemudian buka televisi, pakai YouTube ya. Kemudian ibadah di situ. Nah, kemudian ketika gereja sudah mulai buka ya, memang berbeda, rasanya lebih enak di rumah gitu ya. Di rumah 5 menit juga mandi cepat gitu ya Pak. Ya. Jadi sempat makan pagi 10 menit sebelumnya ya. Kemudian sudah beres makan langsung bisa duduk segera. Kemudian setelah selesai ibadah udah di rumah lagi ya. Nggak usah butuh ambil parkir mobil lagi atau motor kemudian balik ke rumah. Tapi ketika saya menghadiri ibadah di gereja secara onsite memang berbeda sih ya, sangat berbeda. Luar biasa ibadah di gereja dibandingkan dengan ibadah memakai televisi, memakai handphone. Itu berbeda sekali ya, sangat berbeda. Saudara, kita sudah lama menikmati ibadah online ya. Kita merasakan ya cukuplah, padahal itu jauh sekali berbeda ketika sudah kembali ke gereja, sangat berbeda sekali ya. Kita merasakan berkat yang begitu besar ya, kita akan merasa terharu ya di dalam ibadah yang kita ikuti itu. Iya. Ini menyangkut juga dengan sikap hati ya Pak ya, bagaimana kita ingin memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pertanyaan lain Pak, di dalam ibadah ketika Bapak masuk ke dalam liturgi atau kebiasaan, maksudnya aturan-aturan yang baku gitu, apakah bisa atau harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Saya sedang membaca buku Liturgy of the Ordinary. Tulisan dari Harrison Warren yang terbitkan oleh Perkantas Jatim katanya. Maksudnya liturgi ini apakah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Pak? Atau itu hanya sekedar sebuah aturan baku dalam ibadah gitu Pak? Iya, bisa ya. Jadi di dalam liturgi itu kan membentuk kita ya. Jadi kita tanpa sadar sebenarnya liturgi itu sudah membentuk akan kita punya kerohanian, membentuk pola pikir kita. Ya saya kira kita ketika mengaku iman rasuli, yaitu sudah ada di otak kita ya. Gereja yang mengucapkan dasa tita, 10 tita itu juga sudah ada di otak dia. Jadi liturgi itu memang membentuk akan diri kita, dan itu bisa dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita jangan memandang remeh sebuah liturgi ya. Liturgi itu sangat penting sekali, itu membentuk kita. Apalagi ketika liturgi itu nggak berubah-ubah.
liturgi yang terus menerus kita pakai ya, tidak berubah-ubah, hanya divariasi dalam hal lagunya aja. Nah itu sangat berguna sekali. Oke, jadi Ya. itu seharusnya bisa diaplikasikan ya Pak ya, maksudnya Bisa. bagaimana kita menghormati Tuhan, tentang pengakuan dosa kita, bagaimana berkat Tuhan turun ke atas kita. Iya. Sebuah pertanyaan Pak, seandainya ada orang yang tergoda untuk hari Minggu, wah susah satu keluarga ini berangkat begitu ya Pak. Kemudian bapaknya ambil gitar, kemudian menyanyi bersama keluarga, kemudian membaca Alkitab bersama. Apakah itu bisa disebut dengan ibadah Pak? Iya. Jadi ingin mengikuti ini ya, mengikuti gereja mula-mula gitu ya Pak. Ya. Iya. Ya. Saya mesti ingat bahwa ciri daripada sebuah gereja itu bukan gereja ya. Itu kita bisa katakan fellowship lah ya, persekutuan rumah tangga. Ciri daripada sebuah gereja itu, kita mengatakan ikut gereja mula-mula, itu ada di dalamnya pemberitaan firman Tuhan ya. Nah, mungkin si kepala keluarga bisa memberitakan firman Tuhan, oke lah ya. Tapi yang kedua, ada sakramen di dalamnya. Dan kan nggak mungkin kepala keluarga melakukan sakramen. Dan itu kan bukan gereja, dan itu bukan sebuah ibadah ya. Itu sebuah persekutuan aja. Dan kemudian ciri yang ketiga dari sebuah gereja ada disiplin gereja. Yang sama lah dengan misalnya ada saya nggak tahu namanya apa, saya lupa namanya. Misalnya Perkantas, LPMI ya, kan mereka lakukan kan persekutuan-persekutuan, tapi mereka bukan gereja. Nah, dan ketika mereka lakukan persekutuan-persekutuan itu, mereka tidak berfungsi sebagai gereja, jadi hanya sebuah fellowship aja, sebuah persekutuan. Dia tetap tidak bisa dikatakan sebagai sebuah worship, ibadah. Ya, ibadah dalam arti persekutuan oke lah ya, Pak Andi ya. Iya. Mungkin membaca firman Tuhan juga oke, tapi bukan sebuah ibadah dalam pengertian gereja ya Pak. Gereja bukan ya. Iya. Ini lanjutan dari pertanyaan tadi Pak, bahwa ibadah online itu bukan hanya tiruan, tidak nyata. Perlu konfirmasi lebih jelas, apakah dimaklumi dalam kondisi tertentu berarti ibadah itu dianggap sebagai ibadah atau bukan, katanya Pak. Iya. Kalau pemahaman online adalah tiruan, berarti ibadah online dalam kondisi apapun adalah bukan ibadah, katanya Pak. Iya. Jadi sebenarnya di dalam kondisi yang ada yang kita sedang alami sekarang ini ya, itu memang sebuah tiruan, dan sebuah tiruan itu enggak sempurna, Pak Andi ya. Jadi enggak ada tiruan itu yang betul-betul sempurna. Ya, kita bisa mengatakan itu ibadah, tapi bukan 100% ya sebuah ibadah. Karena enggak ada tiruan yang sama dengan persis apa yang ada aslinya. Itu enggak sama. Baik apapun juga ya Pak. Baik apapun juga ya. Iya, bagaimanapun itu bukan hal yang ideal gitu ya bukan Pak. Hal yang ideal ya. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah pilihan lagu ibadah yang benar hanya lagu-lagu yang dimuat di KPPK? Karena ada jemaat yang beranggapan bahwa lagu rohani yang Kristen di luar KPPK adalah lagu yang sesat, katanya Pak. Apa ukuran sebuah lagu itu layak atau digunakan dalam sebuah ibadah yang benar? Ya, syairnya lah Pak. Ya, jadi isinya ya Pak. Ya, isinya ya, apakah isinya itu ajaran yang sehat ya, ataukah ajaran yang salah, ajaran yang sesat ya. Kalau misalnya musiknya, nah itu kan berbeda-beda, orang punya kesukaan ya. Saya nggak bisa maksa Pak Andi untuk menyukai him KPPK ya. Pak Andi juga nggak bisa maksa saya untuk suka kontemporer ya. Ya, saya sukanya him misalnya, ya saya akan menikmati lagu him itu ya. Ya. Tapi ada lagu kontemporer yang juga saya suka juga ada ya. Ketika saya tahu lagu itu, tapi kontemporernya saya sudah berbeda dengan kontemporernya sekarang. Kontemporer saya udah beda dengan kontemporer anak saya ya. Ya, mereka bilang kontemporer, saya bilang ini kontemporer. Ya, mereka bukan kontemporer, itu udah jadul. Tapi bagi saya itu kontemporer, padahal bukan KPPK loh ya. Jadi jadi memang menurut saya yang penting kan syairnya ya. Nah, makanya gereja kita kan kita ada kontemporer, ada konvensional. Jadi ada yang memang suka dengan lagu-lagu kontemporer, yang mereka di situ ya. Ada yang memang cocoknya, ada yang lagu-lagu KPPK, lagu-lagu him, ya ada di situ ya. Nah, saya kira itu Pak Andi.
Ya, sesat tidak sesatnya pasti dari Syair. syairnya Pak ya, Ya. dan fokusnya kepada Allah bukan kepada manusia gitu ya Pak. Ya. Nah Pak, ini ada sebuah pengamatan Pak, maksudnya di YouTube ya, untuk semua gereja Pak. Ketika penayangan itu yang menonton atau viewernya itu paling cuma 50, 100 begitu ya Pak. Tapi setelah sore atau malam itu bisa 700 atau 800. Besokannya mungkin bisa 1000 gitu loh Pak. Jadi dalam arti orang mengikuti atau melihat mungkin mengikuti ibadah itu jadi suka-suka gitu ya Pak ya. Ya. Jadi pertanyaannya Pak, saya ada orang yang terpaksa katanya mengikuti ibadah online di sore hari karena harus kuliah di minggu paginya katanya Pak. Nah, apakah itu bisa disebut dengan ibadah Pak? Ya, jadi dia memakai link yang sudah ada ya. Jadi link yang pagi betul. ya. Jadi dia pakai. Ya memang sih dalam kondisi yang tidak ideal ya Pak Andi ya. Sekarang kondisi yang tidak ideal. Tapi berbeda lah kalau kondisi. Saya nggak bicara kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang kita KM itu udah buka loh ya. Dan setelah dia gereja-gereja juga udah banyak yang buka ya. Ya seharusnya ke gereja. Tapi kalau dalam kondisi yang sudah memang nggak ideal, kemudian dia ada yang kegiatan pagi hari yang nggak bisa ditinggalkan, ya sekedar bagi saya itu nggak masalah ketika dia ikut ambil yang sore harinya. Tapi sekali lagi itu nggak sempurna ya, itu jauh sekali ya. Karena kenapa? Yang ibadah udah selesai kok ya. Yang ibadah tadi pagi kan, yang live bersama-sama kan udah selesai. Ya memang kalau kita mengatakan sore misalnya ibadah jam 5, ya mungkin aja ada juga orang lain yang juga ibadah jam 5 sore bersama-sama dengan dia juga, bisa aja sih ya. Tapi ya kita kan nggak bisa tahu soal itu ya. Jadi itu ibadah sendiri sebenarnya di situ juga. Ya. Saya masih bisa maklumi lah dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Tapi memang paling sempurna itu ibadah di gereja. Oke. Tapi dalam pengertian tertentu seringkali mungkin kita beralasan lain ya Pak. Maksudnya yang penting saya dengar firman Tuhan, yang penting saya menonton YouTube-nya dengan channel di gereja gitu ya Pak. Kapanpun saya lakukan, ya mungkin maksudnya di sini mungkin satu sisi ada yang berkata saya bisanya jam sekian begitu ya Pak. Maksudnya atau saya bisanya malam hari. Ya, maksudnya banyak sekali godaan-godaan sekarang ya Pak. Dalam pengertian ya pagi hari ya saya pengen naik sepeda. Kalau hari biasanya jalan sibuk gitu ya Pak. Maksudnya banyak mobil. Hari Minggu lebih sepi. Saya sepedaan dulu jam 7 gitu Pak. Nanti jam 4 sore saya baru lihat YouTube di gereja begitu Pak. Nah kalau sekali lagi yang taunya ini pasti sih hati kita ya Pak ya. Maksudnya bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Mungkin itu ya Pak. Betul. Kembali kepada sikap hatinya dia ya. Kalau saya contohnya kan dia memang tidak bisa meninggalkan itu ya. Misalnya seorang dokter dia harus ke rumah sakit ya pagi hari. Dia kan nggak mungkin ibadah ya. Jadi ya dia ikut sore. Tapi kalau misalnya pagi dia naik sepeda, waduh. Nah itu kan ya harusnya dia memberikan prioritas ya di dalam jam ibadah yang dia ikuti, yang diikuti oleh bersama-sama secara korporat oleh seluruh jemaat yang ada di gereja itu ya. Kalau dalam konteks KM Tong ya KM Tong. Oke. Kalau boleh Bapak berikan closing statement Pak tentang topik kita pada malam hari ini. Ya, saya kira hal yang paling penting ya, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang bukan untuk entertain diri kita. Kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita datang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi bukan untuk menghibur diri kita, kita bukan datang ke bioskop, tapi kita datang untuk menyembah Tuhan. Saya yakin kalau kita punya konsep ini, kita punya ibadah-ibadah secara pribadi demi pribadi, itu akan menjadi ibadah-ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan konsep ini, kita akan bawa sikap hati yang benar, kita akan bawa sikap fisik yang benar ketika ibadah pada Tuhan, dan kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah yang kita ikuti dari awal sampai akhir ya. Kita bukan hanya datang pas waktu khotbah, karena berkat Allah itu sudah dinyatakan mulai dari awal ibadah dan bahkan sampai akhir ibadah. Saya kira seperti itu Pak Andi. Oke, terima kasih buat Pak Yohanes.
juga untuk pengumuman buat teman-teman semua ya. Jadi kita sudah melakukan ibadah secara onsite itu jam 7 pagi untuk ibadah dalam bahasa Indonesia dan juga memakai lagu-lagu yang hymn. Kemudian 9.30 kita ada onsite juga ibadah dalam kontemporer, lagu-lagu kontemporer, dan juga akan dibuka ya Pak. Ya, Ibadah 15 jam November. 9.30. 15 November kita akan buka kembali juga untuk satu ibadah, yaitu ibadah melalui hymn 9.30 di gereja itu. Saya serahkan kepada Pak Richard untuk pengumuman dan juga penutupan. Ya, terima kasih untuk Pendeta Yohanes yang sudah menyampaikan materi pembinaan pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti pembinaan malam hari ini. Nah, satu pengumuman yang ingin saya sampaikan, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Pak Andi, bahwa di dalam bulan November ini kita fokus dalam hal ibadah. Pembinaan kita untuk bulan November fokus dalam hal ibadah. Nah, oleh karena gereja kita atau GKIM menganut teologi reform, maka untuk Jumat yang akan datang, kita akan berbicara tentang reform worship, yaitu prinsip ibadah reform dan unsur-unsurnya yang juga akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Rizwan. Itu saja pengumuman dari saya, dan saya akan menutup pertemuan kita pada malam ini di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau beranugerah kepada kami dengan mengutus putramu Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, di mana setiap kami yang percaya kepada Kristus putramu itu, kami diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kami dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk datang beribadah, untuk datang menyembah Engkau, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara berjemaat dengan saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau malam ini kami boleh disingkapkan, dibukakan tentang apa yang Alkitab ajarkan tentang ibadah. Bahkan kami diberikan juga wawasan pengenalan akan liturgi yang kami gunakan setiap kali beribadah di gerejamu, di GKIM Kaintong. Tuhan beri pertolongan biarlah dengan pemahaman yang kami dapatkan malam hari ini dapat menolong kami untuk semakin lebih baik lagi di dalam kami menyembah Engkau, semakin lebih baik lagi di dalam kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan saja yang berkenan memberkati gerejamu, memberkati jemaatmu, juga memberkati pimpinan-pimpinan gereja, serta hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat-Mu bagi domba-domba yang Tuhan percayakan di GKIM Kaintong. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.